masih di Ayo Sehatera bersama saya Alin dan juga 3 narasumber kita yang sudah ada di studio. Dan mungkin saya ingin lanjutkan pertanyaan saya kepada Dr. Hendri. Dok, sebenarnya jenis-jenis penyakit apa saja sih yang mungkin bisa dari proses penyembuhannya ini bisa dilakukan dengan cara akupuntur? Sebetulnya proses akupuntur itu sudah dijalankan 5.000 tahun sebelum Masehi ya. 5.000 tahun. Jadi sekarang salah satu yang saya ngajar juga itu di UNER ya, itu mengembangkan ilmu batra. Dan saya garis bawahi bahwa akupuntur ini sangat-sangat bagus bila dikombinasikan dengan beberapa macam herbal. Karena di ilmu kedokteran timur, semua akupuntur biasanya disamakan dibarengin dengan pengobatan herbal. Kebetulan pengobatan herbal itu kita sudah ditunjang oleh Ayurveda. Ya. Karena kalau sebelumnya itu karena banyak sekali orang-orang yang beli-beli herbal ya, dia tidak memperhatikan kualitasnya. Contohnya, saya pernah menemui pasien membawa herbal bungkusan, dibuka ternyata sudah jamur semua. Nah ini nggak tambah sembuh, tapi tambah sakit. Tambah meracuni diri sendiri juga, dokter. Itu harus tahu ya. Tapi kalau dengan produk seperti Ayurveda yang sudah sebeginian bagusnya pemrosesannya, kita tidak perlu khawatir lagi gitu loh. Jadi kalau orang sakit itu jangan dibebani dengan kasus-kasus di luar penyakit itu, contohnya yang produk-produk yang nggak benar gitu ya. Jadi kalau penyakit yang kita obati itu sebetulnya seluruh penyakit bisa kita obati ya. Jadi pasien-pasien kanker sekarang itu kita berusaha. Memang belum ada 100% bisa menyembuhkan kanker, tapi kita berusaha seminimal untuk 5 year survivalnya, supaya di 5 tahun kehidupannya dia itu tidak menderita, tidak sakit ya. Hidupnya siapa tahu akan semua itu yang diatur oleh yang kuasa. Iya, benar. Jadi kita berusaha, jadi kita kombinasikan antara herbal dan kedokteran barat itu kita combine gitu loh. Combine biar mungkin bisa menghasilkan sesuatu hal yang mungkin lebih baik lagi ya, dokter ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin apakah seseorang yang mengalami kerusakan dan mungkin gangguan pada daya tahan tubuhnya ini bisa mengalami dampak yang ringan? Bisa. Dampak yang ringan, misalnya seperti apa, Mbak? Oke, misalnya dari daya tubuh sendiri ini, dokter ya, apakah itu bisa mengakibatkan untuk lebih mencondongkan ke penyakit kanker itu sendiri, dokter? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Bisa sekali. Penurunan daya tahan tubuh itu banyak hal yang bisa terjadi. Contohnya artritis ya. Nanti akan dibahas oleh Dr. Hendri, karena kami melihat juga banyak sekali masalah-masalah yang terjadi itu disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh dan radikal bebas ini. Nanti Ayurveda ini ada produk yang memang bisa memperbaiki itu semua. Ya. Jadi sangat-sangat membantu sekali, Mbak Alin. Sangat membantu. Nah, mungkin ada yang ingin saya tanyakan juga, apakah yang bisa mengkonsumsi Ayurveda ini apakah hanya dari segi umur ya, Ibu ya? Mungkin apakah ada batasannya atau memang segala umur bisa mengkonsumsi ini? Semua umur bisa. Siapa saja. Siapa saja. Bahkan ibu hamil yang mungkin ada masalah morning sick misalnya ya, itu sangat bagus sekali, dan dampak ke bayinya juga bagus sekali. Sangat bagus juga. Ya, jadi kadang-kadang bayi yang sakit ibunya menyusui, masih menyusui, kami sarankan juga minum Ayurveda, bayinya juga bagus. Nah, mungkin apakah dari Ayurveda ini mungkin istilahnya hanya sebagai obat atau mungkin bisa digunakan sebagai suplemen? Bisa, tadi saya katakan dia untuk kita yang sehat, dia akan menjadi suplemen kita. Untuk kita yang sudah terjadi sesuatu penurunan, dia akan mengoptimalkan kembali, mengembalikan lagi kerja organ tubuh. Untuk mereka yang sudah sakit, dia merupakan obat. Ya, jadi dia bisa bekerja untuk mereka yang sehat, mereka yang sudah sedang menuju vonis, dan mereka yang sudah vonis. Ini Ayurveda. Ternyata produknya memang cukup bagus juga ya, dokter ya, Ibu ya, maaf. Nah, mungkin sekarang kembali kepada Dr. Hendri. Nah, mungkin dokter, gejala-gejala yang muncul terhadap pasien yang mungkin sudah mengidap kanker ini pada stadium yang cukup akhir, dokter. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana gejala-gejalanya? Kita sebagai dokter ya, siapapun partisi untuk kesehatan, tolong kita tuh berpikir jauh, jangan menganggap suatu orang itu sakit dianggap ringan ya. Kita diajarkan untuk berpikir yang lebih jauh, yaitu suatu keadaan kanker. Kenapa? Selama ini yang kita temui adalah pasien-pasien yang sudah stadium lanjut baru berobat. Jadi contohnya tulang-tulang nyeri, karena kanker itu
tidak bisa diprediksi, Mbak. Jadi ada dua kanker, ada kanker golongan endoderm dan ektoderm. Kalau endoderm itu adalah sarkoma, ya, sarkoma atau osteosarkoma itu tulang, ya, kanker tulang. Ini yang sangat-sangat ganas, sangat sulit ya diobati karena di dalam tulang sendiri itu pembuluh darah itu hanya kecil gitu loh, nggak ada hampirnya. Kalau yang ektoderm yang di luar jaringan luar itu adalah contohnya kanker. Nah, ini bisa kita prediksi kalau pasien itu secara dini dia bisa mengetahui perubahan di dalam tubuhnya. Contohnya kanker payudara, ya. Kita kan sudah diajarin periksa sendiri itu ya, kalau itu suruh meraba payudaranya ya. Kalau mandi itu tujuannya seperti ini. Jadi kita pengobatan kanker sedini mungkin hasilnya sangat bagus. Gitu. Jadi kanker itu sendiri tidak bisa diprediksi karena ada faktor genetik juga ya, ada mutasi gen itu yang perlu sekali karena mutasi gen contohnya sekarang yang di Jepang itu mungkin banyak nanti anak-anak kecil kita yang kena kanker. Kena kanker ya dokter. Karena adanya ledakan nuklir gitu ya. Banyak pencemaran ya, ikan laut sendiri banyak pencemaran, itu penyebab salah satunya dan mungkin kembali kepada diri kita sendiri untuk lebih mewaspadai datangnya suatu penyakit itu ya. Dan mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Nyoto Marjoko ini, nah Bapak bagaimana dalam menanggapi penyakit kanker yang sudah ada di masyarakat yang mungkin semakin meluas ini, Bapak? Menurut saya masalah kanker ini kalau sudah istilahnya kena, ibaratnya kena itu sangat trauma sekali. Mendengar namanya kanker aja pasti sangat luar biasa sekali. Menurut saya gini, Mbak, memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, Dr. Hendri tadi, kita sedini mungkin harus mampu mencegah, utamanya dari bahan-bahan makanan kita yang sudah terkontaminasi dengan bahan pengawet, pewarna, kimia. Ini sangat cenderung bisa terjadi seperti kanker itu. Jadi gitu. Nah mungkin Bapak dalam proses pengobatan tradisional sejauh ini yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Nyoto Marjoko ini seperti apa, Bapak? Sebetulnya gini, saya spesialisnya itu kan ortopedi. Sangkal putung. Sangkal putung, iya. Saya justru berbicara nanti terkait dengan praktisi saya, keahlian saya atau basic saya, yaitu tentang sangkal putung. Mendengar sangkal putung ini kayaknya memang berkontradiksi dengan pengobatan metode yang dikembangkan oleh medis. Jadi apa mungkin ya patah tulang atau terkilir atau dislokasi itu kok bisa disambungkan dengan istilahnya pengobatan tradisional nenek moyang dulu. Padahal kalau kita berpikir sederhana. Pada zaman dulu sebelum ada medis berkembang, ada ahli-ahli orang dulu itu bisa menyambung tulang. Dengan pertanyaannya seperti apa kan gitu. Jadi kami kebetulan ini dengan faktor gen nenek moyang dulu itu kita diwarisi istilahnya mendapatkan satu pelajaran kajian seperti itu, kita kembangkan dengan basic seperti itu. Alhamdulillah banyak yang tertolong. Yang pertama biaya ini sangat murah dibanding mungkin operasi satu gini. Tulang ini ada dua, ini satu, ini dua, ini satu. Misalkan dua ini sekarang rongsen aja hampir 80.000 baru rongsen dideteksi kasusnya. Yang kedua, misalnya dioperasi itu hampir 8 juta. 8 juta ya, belum Bapak, nanti ada perawatannya dan lain sebagainya. Dengan menurut pengobatan kita ini dengan tradisional itu sendiri. Yang kedua kita gabungkan kebetulan sejak 2001 saya mengenal Ayurveda. Mungkin Bapak Nyoto nanti bisa dilanjutkan lagi penjelasannya. Nah pemirsa, saya Alin ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah, apabila pemirsa memiliki sebuah keluhan bisa langsung menghubungi ke layanan telepon kami di 03156769924. Dan sesaat lagi Alin dan juga narasumber masih akan segera kembali hanya di Ayo Sehat Red.